Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan menolong dan memberkati kita kembali menikmati hari yang baru. Berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen, kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam segala keadaan kami. Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon urapan Allah dinyatakan saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang berkat bagi orang yang berlindung pada Tuhan. Berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana orang yang berlindung kepada Tuhan itu dari Mazmur pasal 34. Yang pertama ini kita akan bersama belajar dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Di bagian pertama kita akan bersama belajar apa yang menjadi sikap hidup dari orang yang berlindung kepada Tuhan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara ini sekarang dalam hidup kita sebenarnya kita sedang bangga, kita sedang senang, kita sedang berlindung kepada apa? Atau berlindung kepada siapa? Ada orang yang senang berlindung di balik statusnya secara sosial. Karena punya jabatan di pemerintahan, di lingkungan punya jabatan, maka dia senang, dia bangga dan jabatannya itu menjadi perlindungan buat dirinya, buat keluarganya. Kalau mengalami sesuatu kesulitan, dia menggunakan jabatannya itu untuk melindungi diri, untuk mengamankan dirinya karena punya jabatan atau status sosial. Ada orang yang berlindung kepada harta kekayaannya, sehingga saat dia mengalami kesulitan, saat dia menghadapi tantangan, dia tahu hartanya bisa diandalkan, hartanya bisa menyelamatkannya, hartanya bisa memberikan pertolongan baginya, hartanya bisa mengamankan dirinya. Kekayaan, ada status, ada kekayaan. Ada juga orang lain. Dirinya sendiri mungkin tidak punya kekayaan, dirinya sendiri tidak punya status sosial, tapi dia punya backing, punya orang lain yang di belakangnya yang bisa melindungi dia. Bisa saja orang tuanya kaya, bisa saja orang tuanya punya jabatan, maka dia berlindung di balik kekayaan orang-orang dekatnya atau keluarganya. Dan ini banyak terjadi. Kasus-kasus di sekitar kita saat orang-orang menghadapi kesakitan, kesulitan, dia berlindung di balik kekayaan keluarganya atau jabatan atau status, maka dia akhirnya menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita ada berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Bagaimana sikap hidup orang yang berlindung kepada Tuhan? Di dalam ayatnya yang kelima,
Ayatnya yang kelima, orang yang berlindung kepada Tuhan itu yang pertama adalah ia mencari Tuhan dalam segala keadaannya. Dalam kesulitan yang dialami, dalam ancaman yang dia hadapi, yang dia cari bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tapi yang dia cari adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini Raja Daud memberikan seruan bagaimana dia akan bersukacita selalu. Saat itu Raja Daud sedang ada di dalam ancaman. Dia dikejar oleh musuh secara personal. Raja Saul yang ingin menumpasnya, yang ingin menghabisinya. Secara kekuatan, Daud memiliki kekuatan karena dia adalah orang yang sudah berhasil mengalahkan Goliat. Dia selama ini memiliki prajurit-prajurit yang juga mengikuti dia. Dia bisa saja mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepiawaiannya, karena yang bisa mengalahkan Goliat bukan Raja Saul, tapi Daud. Kalau Raja Daud mau maju mengandalkan kekuatannya, bisa saja. Tapi bagaimana Raja Daud mencari Tuhan saat dia dikejar Saul? Nah, ini situasi yang lebih sulit lagi karena dia bukan hanya dikejar Saul lalu lari, tapi begitu dia lari, dia ketemu dengan Abimelek. Raja yang selama ini jadi musuhnya dia, musuhnya bangsa Israel. Kejepit kan Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia andalkan? Dia mencari Tuhan. Dia katakan begini, aku telah mencari Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan dalam kesulitannya, dalam pergumulannya, dia tidak mencari orang-orang hebat. Dia tidak menggunakan kekayaannya, dia tidak menggunakan statusnya untuk mengamankan dirinya, untuk melindungi dirinya, tapi dia mencari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Aku telah mencari Tuhan. Aku telah berseru-seru kepada Tuhan. Aku telah datang kepada Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Seorang Daud prajurit yang hebat, tentara yang luar biasa. Dalam kegentarannya, yang dia cari adalah Tuhan. Yang kedua, sikap hidup yang berlindung kepada Tuhan itu apalagi? Ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Jadi mencari Tuhan dan mengarahkan pandangannya, pikirannya, pola pikirnya, hatinya itu diarahkan kepada Tuhan. Saat dia dikejar-kejar Saul, saat dia sedang berada posisinya depan Abimelek, jika dia memandang kepada Saul, dalam kegentarannya dia akan semakin gentar. Dia bisa menangis, dia bisa sakit hati. Kenapa aku yang sudah menolongnya, malah aku yang dikejar-kejar? Dia hidup hanya dalam kepedihan. Dia semakin gentar, kalaupun dia juga memandang, mengarahkan pandangannya kepada Abimelek. Dia juga melihat itu, kegentaran yang hanya akan semakin menjadi gentar. Tapi apa yang dikatakan? Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Maka mukamu akan berseri-seri dan kau tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang berlindung kepada Tuhan dalam kegentarannya mencari Tuhan. Apa berkat yang didapatkan oleh Raja Daud? Saat dia mencari Allah, dia mengalami kelepasan. Saat dia mencari Allah, dia mendapatkan jawaban. Saat dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan. Dia tidak malu, mukanya berseri-seri. Dia tidak dibuat celaka karena dia dilepaskan oleh Tuhan. Bagian pertama ini kita diingatkan bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan yang kedua mengarahkan pikirannya, hatinya, pandangannya kepada Tuhan. Saat saya dan Bapak Ibu Saudara dalam tantangan, kegentaran, kesulitan, pergumulan, ancaman sekalipun, jangan mulai arahkan pandanganmu siapa yang bisa tolong saya,
Siapa orang kaya yang bisa minjemin duit? Siapa orang kaya yang bisa tolong aku? Siapa orang yang bisa beri aku makanan? Siapa orang yang bisa bantu aku sekarang? Bisa kasih donasi untuk anakku sekolah? Bapak Ibu Saudara, arahkan pandanganmu kepada Allah. Dalam kegentaranmu ada musuhmu, ada orang yang iri kepadamu, ada orang yang mengejar-ngejar engkau, ada orang-orang yang ingin menghabisimu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, carilah Tuhan, karena Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kesulitan, dari kegentaran kita, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia Allah yang akan membuat kita berseri-seri, dan Daud bisa berkata, ayo memuji Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku bisa bersuka cita dalam pergumulanku, karena aku telah berseru kepada Tuhan, aku telah cari Tuhan, dan mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dengan hidup berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kami berlindung kepada Allah di dalam segala keadaan kami. Kami mencari Tuhan dan kami butuh pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami berkarya, kami melayani sepanjang hari ini dengan berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.